warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kepada Ibu Kiki dan teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom. Jadi kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang jurnal ilmiah yang telah kami buat berjudul Eksploitasi Pekerja yang Terjadi di Perkebunan Sawit Republik Indonesia. Sebelum kami memulai mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amala Ramadan Noval. Perkenalkan, nama saya Azola Hasna Sungkar. Perkenalkan, nama saya Dein Syafra Putri. Perkenalkan, nama saya Judith Cindilangit. Perkenalkan, nama saya Nurina Zaturahmi. Ya, perkenalkan saya Raymond Tamsil. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang ada di jurnal kami. Pertama, Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Pelanggaran hak asasi manusia harus mendapat sanksi sesuai dengan Ius Constitutum Hukum Positif di Indonesia. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi di Indonesia adalah eksploitasi manusia. Lalu menanggapi hal tersebut, hukum harus ditegakkan melalui pemberian sanksi yang adil bagi pelanggarnya. Fakta di lapangan mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang dengan sengaja menutup mata terhadap kasus eksploitasi manusia yang tampak sangat jelas. Dan poin terakhir, fenomena tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Salah satu bukti kasus besar yang mengenai eksploitasi manusia yang terjadi di Indonesia adalah eksploitasi pekerja di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dari jurnal kami, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan eksploitasi manusia, kedua, bagaimana hubungan eksploitasi terhadap pekerja kelapa sawit di Indonesia dengan penegakan hak asasi manusia, dan rumusan ketiga, bagaimana pandangan hukum mengenai kasus eksploitasi terhadap pekerja kelapa sawit di Indonesia, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dari jurnal yang kami buat. Yang pertama, penulis dan masyarakat bisa berpikir lebih kritis mengenai permasalahan eksploitasi manusia yang melanda masyarakat Indonesia sekarang ini. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan media secara baik dalam menanggapi permasalahan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pembaca dapat lebih sadar dan paham akan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam menilai dan memahami penyelesaian kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan beberapa metodologi. Metodologi yang pertama adalah metodologi dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempelajari tentang penelitian yang membahas tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Metode ini menggunakan metode alamiah yang dituangkan ke dalam hasil penelitian dengan bentuk kata-kata yang dapat mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian yang kedua, kami menggunakan metodologi dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan penjelasan kepada pembaca yang menggunakan data dan sumber yang valid agar didapatkan penguatan dasar yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian metodologi yang ketiga adalah metodologi yang ditinjau dari tinjauan yuridis dengan menggunakan metodologi hukum empiris. Bertujuan untuk agar pembaca dapat mempelajari dan mengerti mengenai gejala sosial yang terjadi, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dengan konseptual hukum yang digunakan di Indonesia itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil. Penelitian yang penulis dapatkan merupakan hasil dari kumpulan data dan referensi yang relevan dengan topik. Secara singkat, Indonesia merupakan negara yang menitikberatkan sumber perekonomiannya pada pertanian dan perkebunan. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia, sehingga banyak dari masyarakat yang dipekerjakan menjadi pekerja kelapa sawit, baik pekerja lelaki dan perempuan. Data jumlah tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit menurut provinsi tahun 2018 diambil dari Databooks dan bersumber dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2019.
Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri di Indonesia berlandaskan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan suatu anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan, kita ada pengertian eksploitasi yang kami ambil dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Secara sederhana, eksploitasi tenaga kerja manusia yaitu tenaga kerja dipaksa dipaksa tanpa adanya waktu untuk beristirahat dalam bekerja, ditambah dengan adanya pemaksaan melakukan tambahan jam bekerja di luar jam yang diperjanjikan. Sementara hak-haknya sebagai pekerja, seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tidak terpenuhi. Bisa next. Selanjutnya adalah bagaimana keadaan pekerja kelapa sawit di Indonesia sekarang ini. Indonesia menjadi salah satu produsen sawit terbesar di dunia dan sawit ini menjadi penyumbang devisa terbesar dan terpenting di Indonesia. Perusahaan kelapa sawit membawa banyak dampak kepada perekonomian negara dan wilayah, juga mengurangi angka pengangguran, ditambah dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini disebabkan pengelolaan perusahaan kelapa sawit membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Melihat pula sebuah usaha perkebunan kelapa sawit memerlukan lahan yang luas, sekiranya sekitar 6.000 hektar, di mana hal ini kami lihat dari rancangan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilansir dari kontan.co.id. Dengan itu tentu saja diikuti dengan fakta bahwa diperlukannya banyak pekerja untuk terus memutar roda produksi sawit, karena dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelola perkebunan kelapa sawit ini, maka pekerjaan yang dipekerjakan seringkali tidak memandang gender atau usia, di mana pada kenyataannya banyak pekerja lelaki dan pekerja perempuan dari berbagai rentang usia saat ini kurang dapat mendapatkan hak-haknya dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, diketahui memang pekerja lelaki yang mendominasi dalam industri ini. Namun, bukan berarti tenaga kerja wanita tidak memiliki peranan penting. Tercatat dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, terdapat sekitar 7,6 juta tenaga kerja perempuan yang bekerja dalam industri ini. Menata pelepas sawit yang telah jatuh, memberi semprotan pestisida, memikul tan dan 20 hingga 35 kg, membasmi gulma, memberikan pupuk dan ikut memanen sawit merupakan beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita, yang mana tidak kalah berat dari pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Risiko yang diemban pun juga cukup tinggi, karena dalam industri ini penggunaan bahan kimia aktif berbahaya juga sangat tinggi, dan butuh tenaga fisik yang lebih. Tetapi sayangnya, fasilitas keselamatan yang diberikan kurang memadai, lingkungan kerja yang kurang mendukung, dan upah yang tidak diterima tidak sebanding dengan risiko pekerjaan. Tidak hanya memiliki pekerjaan fisik yang berat, tenaga kerja wanita pun kerap kali mendapat pelecehan seksual, baik secara verbal maupun secara nonverbal. Lingkungan kerja yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi menambah kesempatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi pelecehan seksual. Selain keadaan pekerja perempuan, kelapa sawit yang memprihatinkan, terdapat pula anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja dalam kelapa sawit ini, yang mana hak-hak asasi manusianya juga banyak dilanggar. Bisa lagi ke slide selanjutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan eksploitasi dengan hak asasi manusia. Berdasarkan definisi eksploitasi yang telah dijelaskan di atas, eksploitasi merupakan sebuah perbuatan keji yang melanggar hak asasi manusia. Sesuai yang dilansir dalam jurnal oleh Amnesty International, pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja ditemukan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan pemasok Wilmar di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam bentuk perburuan anak, pekerjaan paksa, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, orang-orang dibayar dengan upah di bawah standar minimum, dan banyaknya pekerja yang mengalami kecelakaan karena bahan kimia beracun. Tindakan-tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan yang masuk dalam kategori eksploitasi manusia yang melanggar hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada tiap individu pekerja tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dasar hukum standar ketenaga kerjaan atau standar 3K. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan upah minimum berdasar dari regulasi pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten kota. Nah, lalu ada kesimpulan. Yang pertama, Indonesia masih menyimpan banyak pekerjaan rumah mengenai kasus pemerasan ketenaga kerjaan khususnya pada perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, perlindungan hukum untuk pekerja perempuan dan anak yang masih belum seutuhnya ditegakkan. Ketiga, kondisi pekerja dalam perkebunan kelapa sawit tersebut sangat memprihatinkan dan hak-haknya banyak dilanggar. Yang keempat, tindak diskriminatif dan aksi pelecehan seharusnya tidak dibiarkan atau bahkan sengaja ditutup-tutupi. Dan yang kelima, pemerintah dan para pihak terkait harus dengan tegas menyikapi perihal memperkerjakan anak di bawah umur, karena itu merupakan hal yang melawan hukum. Sebelum itu, kami juga mencantumkan referensi yang telah kami ambil, yaitu seperti ada Amnesty International, lalu juga ada Associated Press, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, The Conversation, lalu juga ada dari Kompas, dan beberapa jurnal lainnya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.